Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Di sini saya Muhammad Ali Said dari Pendidikan Geografi Indonesia mengenai oceanografi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nah, oceanografi pasti membahas mengenai laut. Dari gambar tersebut dan kaitannya dengan negara kita, apa yang dapat kalian pahami? Dengan subtema yang tadi saya sudah jelaskan. Tanpa lama-lama, Indonesia poros maritim dunia. Dengar kata maritim pasti tidak asing di telinga kalian. Ini agar kalian tidak penasaran, berikut videonya. Indonesia terletak lokasi yang strategis memiliki banyak wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi sosial. Khusus untuk perikanan, tangkap potensi Indonesia ini sangatlah melimpah, sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk potensi tersebut, harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha, guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Jadi untuk mewujudkan secara optimal potensi sumber daya laut harus adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat maupun pengusaha. Lanjut. Nah, maritim sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yaitu maritime, yang berarti navigasi maritim atau bahari maritim. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maritim ini berarti berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran, dan berhubungan dengan perdagangan. Sebagai refleksi, Indonesia itu sejak dulunya sudah dikenal dengan negara maritim. Kenapa? Dalam sejarah Nusantara, wilayah Nusantara ini berkembang adalah sektor kemaritiman. Kenapa demikian? Karena kerajaan di Nusantara terdahulu bercorak maritim, yang berarti menunjukkan bahwa kehidupan leluhur kita bergantung pada sektor bahari, baik dalam pelayaran, antar pulau maupun pemanfaatan sumber daya alam laut. Perdagangan melalui jalur laut dengan pedagang dari daerah lain maupun dengan mancanegara. Nah, Indonesia ini memiliki posisi yang strategis di mana terletak di garis khatulistiwa, diapit oleh dua benua, diapit oleh dua samudra. Selain itu, hal yang menjadi letak strategis Indonesia adalah letak astronomis, geografis, dan juga geologis. Letak astronomis ini apa? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak Indonesia ini berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Kemudian 95 bujur timur sampai 145 derajat bujur timur. Selain itu, letak geografis adalah letak yang ditinjau dari kenyataan di muka bumi berkaitan dengan posisi relatif suatu wilayah terhadap wilayah lain di sekitarnya. Seperti halnya Indonesia, geografis Indonesia terletak diapit dua benua dan dua samudra. Kemudian, letak geologis. Letak geologis ini letak apa? Letak suatu wilayah berdasarkan struktur batuan yang ada pada bumi. Dilihat dari formasi geologinya, Kepulauan Indonesia dibagi dalam 3 zona, yaitu utara berbatasan dengan lempeng Eurasia, di mana lempeng ini merupakan lempeng terbesar ketiga menjadi tumpuan benua Eropa dan benua Asia. Bagian barat dan selatan berbatasan dengan lempeng Indo-Australia, dan bagian timur perbatasan dengan lempeng Pasifik yang merupakan lempeng tektonik dasar Samudra Pasifik.
Selain itu, Indonesia juga dilintasi oleh cincin api, di mana ini merupakan rangkaian pertemuan dua rangkaian pegunungan, yaitu pegunungan Mediterania dan rangkaian pegunungan Pasifik. Nah, tujuan poros maritim ini yaitu berguna untuk menjamin konektivitas antar pulau, pengembangan industri, perkapalan dan perikanan, perbaikan transportasi laut, dan juga untuk meningkatkan keamanan maritim. Mari kita kenali karakteristik wilayah perairan Indonesia. Batas wilayah perairan Indonesia dibagi menjadi 3. Yang pertama, batas laut teritorial. Apa sih batas laut teritorial ini? Batas laut teritorial adalah suatu batas laut yang ditarik dari sebuah garis dasar dengan jarak 12 mil ke arah laut. Garis dasar itu apa? Garis dasar adalah garis hayal yang menghubungkan titik-titik dari ujung-ujung terluar pulau di Indonesia. Nah, di dalam batas laut teritorial ini, negara Indonesia mempunyai hak kedaulatan sepenuhnya. Sehingga apabila ada negara lain yang ingin berlayar ke batas ini, maka harus izin pemerintah Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu batas landas kontinen. Batas landas kontinen ini merupakan dasar laut yang jika dilihat baik dari segi geologi maupun geomorfologinya merupakan kelanjutan dari kontinen atau benua. Kedalaman landasan ini yaitu tidak lebih dari 150 meter. Nah, berapa jarak dari garis bibir di pantai? Yaitu 200 mil paling jauh. Kemudian yang ketiga adalah batas zona ekonomi eksklusif atau singkat dengan ZEE. Pada zona ini pemerintah Indonesia khususnya menetapkan ZEE ini pada tanggal 21 Maret 1980 dengan panjang 200 mil. Diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia, di mana zona ekonomi eksklusif ini adalah wilayah laut sejauh 200 mil dari pulau terluar saat air surut. Nah, pada zona ini Indonesia memiliki hak untuk segala kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di permukaan, di dasar maupun di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut lainnya. Nah, ini gambar lebih jelasnya. Baik, kaitannya dengan kegiatan sumber daya kelautan ini, pemerintah memiliki rencana pembangunan jangka menengah. Nah, pembangunan ini dilaksanakan dengan mengedepankan peran ekonomi kelautan dan sinergitas pembangunan kelautan nasional dengan sasaran. Yang pertama, termanfaatnya sumber daya kelautan untuk pembangunan ekonomi dan kesejahteraan nelayan maupun masyarakat. Selanjutnya, terwujudnya tol laut dalam upaya meningkatkan pelayanan angkatan laut serta meningkatkan konektivitas laut. Kemudian yang ketiga, terpeliharanya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya hayati. Dan yang terakhir, terwujudnya sumber daya manusia dan impact kelautan yang berkualitas dan meningkatnya wawasan budidaya bahari. Terbangunnya jaringan sarana dan prasarana sebagai perangkat semua pulau dan kepulauan Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya tutup, saya akhiri dengan sebuah kata-kata. Hidup itu pasti, mati juga pasti. Mari kita perbaiki diri, menjaga lingkungan kita untuk bekal anak cucu kita nanti. Mari kita bahas pembahasan mengenai zona maritim ini di pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.